Baik teman-teman sekalian, sekarang kita sudah masuk pada Ad-Darsus Sadisu, pelajaran yang keenam. Jadi As-Sadisu itu artinya yang keenam. Ad-Darsus Sadisu pelajaran yang keenam. Jadi teman-teman sekalian, di pelajaran yang keenam ini, di sini penulis ingin menjelaskan kepada kita terkait dengan kata hazihi. Hazihi yang artinya ini. Nah, hazihi di sini adalah merupakan termasuk salah satu isim isyarah, kata tunjuk dekat. Kata tunjuk dekat. Tapi dia dikhususkan hanya untuk isim muannas, ya. Isim yang berjenis perempuan. Baik untuk sesuatu yang berakal maupun untuk sesuatu yang tidak berakal. Mari kita lihat di sini ada beberapa contoh percakapan. Kemudian nanti kita akan menjelaskan secara ringkas. Ya. Di sini dimulai dengan kalimat Hada ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Hada ini ibnu Hamidin, putranya atau anak laki-lakinya si Hamid. Perhatikan, tidak boleh dibaca ibnu ya. Harus dibaca Hada ibnu Hamidin. Kenapa? Karena ini adalah hamzah wasal. Ketika dia berada di tengah kalimat, maka tidak boleh dibaca. Kita sudah pelajari di pelajaran yang kelima kemarin. Hada ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ini adalah putra atau anak laki-lakinya si Hamid. Wa hadhihi bintu Yasirin. Dan ini adalah putrinya atau anak perempuannya si Yasir. Kemudian di bawahnya dikatakan Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin wa kifatun. Anaknya si Hamid sedang duduk, anak laki-lakinya ya, anak laki-lakinya si Hamid sedang duduk, dan anak perempuannya si Yasir sedang berdiri. Nah, ikhwan sekalian, perhatikan pada dua contoh kalimat di sini. Yang pertama tadi di atas, ketika menerangkan seorang anak laki-laki, maka dia menggunakan kata tunjuk haza. Ini, Hada ibnu Hamidin. Ini adalah anak laki-lakinya si Hamid. Namun ketika menjelaskan seorang anak perempuan, maka menggunakan kata tunjuk hadhihi. Ini bintu Yasirin, anak perempuannya si Yasir. Kemudian pada contoh kalimat yang kedua, perhatikan ya, dikata waqifatun, berdiri. Siapa yang berdiri di situ? Maka yang berdiri di situ adalah bintu Yasirin, anak perempuannya si Yasir. Nah, karena dia di sini mensifati ya, ini sebagai kata tunjuk yang dia memberikan sifatnya adalah yang berdiri adalah seorang wanita, isim muannas, maka waqifatun di situ di akhir katanya menggunakan ta marbutoh ya, ta marbutoh. Ta yang memang khusus identik bagi seorang wanita. Jadi ini ya ikhwan sekalian, penjelasan dari pelajaran yang kita pelajari pada pelajaran yang keenam ini. Sekarang mari kita lihat pada percakapan yang lainnya. Man hadihi, siapakah ini? Ya, man hadihi, siapakah ini? Yang ditanyakan siapa ini? Berarti sudah dipastikan yang ditanya di sini adalah seorang perempuan, karena dia menggunakan hazihi, bukan hadza, ya. Perhatikan, jadi dia tinggal melihat kata-kata tunjuknya saja. Dia diisyaratkan kepada siapa? Laki-laki kah atau perempuan? Kalau laki-laki hadza, kalau perempuan hadhihi. Maka di sini dijelaskan hadza ukhtul muhandisi. Ini adalah ukhtu, saudara perempuannya al-muhandisi, seorang insinyur laki-laki. Ahia aidan muhandisatun, apakah dia juga muhandisatun? Muhandisatun, insinyur perempuan ya. Muhandisatun berarti insinyur perempuan. La, bukan. Hiya tabibatun, dia adalah merupakan seorang dokter perempuan ya. Perhatikan, tabibatun ada ta marbutoh. Kalau dokter laki-laki, maka dihilangkan ta marbutohnya menjadi tabibun, seorang dokter laki-laki. Kalau ditambahkan dengan ta marbutoh, maka menjadi tabibatun, seorang dokter perempuan. Jadi mudah ya ikhwan sekalian. Kemudian yang selanjutnya di bawah, yaitu di situ ada gambar mobil. Kemudian ada pertanyaan di sampingnya, sayyaratu man hada.
mobilnya siapakah ini? Ikhwan sekalian, mobil itu dia masuk dalam isim muannas. Maka dia menggunakan ta marbutoh. Sayyaratu man hazihi, mobilnya siapakah ini? Hadhihi sayyaratul mudiri. Ini adalah mobilnya kepala sekolah. Ya. Kemudian selanjutnya contoh. Ma hadhihi, apakah ini? Hadhihi mikwatun. Ini adalah merupakan setrika. Nah, ikhwan sekalian, sebelum kita lanjut saya ingin jelaskan sedikit. Perhatikan kata man. Siapa? Maka man di sini adalah untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Man hazihi, siapa ini? Berarti yang ditanyakan itu adalah sesuatu yang berakal. Tapi kalau menggunakan kata ma hadihi, maka ini untuk menanyakan sesuatu benda yang tidak berakal. Maka perhatikan ketika ditanyakan ma hadihi, apakah ini? Hadihi mikwatun, ini adalah setrika. Berarti sesuatu yang tidak berakal. Ketika ditanyakan di atas man hazihi, siapakah ini? Hadihi ukhtul muhandisi. Ini adalah saudara perempuannya seorang insinyur. Jadi bisa dibedahkan ya. Ketika antum bertanya untuk sesuatu yang berakal, maka menggunakan kata man. Tapi kalau untuk sesuatu yang tidak berakal, seperti benda setrika di sini contohnya, maka menggunakan kata mah. Apa? Hadihi, ini. Ya, tinggal dilihat isimnya muannaskah atau isim mudzakkar. Selanjutnya ikhwan sekalian, di sini ditanyakan liman, li, punya siapa? Man, ini. Hadihi, yang ini. Liman hadihi, punya siapakah yang ini? Li kan kemarin kita sudah jelaskan ya. Istifham, kata tanya. Liman hazihi, punya siapakah ini? Hadihi li Khalidin, ini adalah punyanya si Khalid. Ya. Kawan sekalian, perhatikan kenapa dia menggunakan kata hazihi di sini? Karena sesuatu yang ditanyakan, benda yang ditanyakan itu pasti dia adalah isim, bentuknya isim muannas. Meskipun di sini tidak ada gambarnya, ikhwan sekalian, tapi sudah kita bisa tahu bahwa ketika dia menggunakan hazihi, punya siapakah ini, berarti sesuatu itu yang ditanyakan adalah isim muannas. Maka di sini dikatakan hadihi li Khalidin. Ini adalah punyanya si Khalid. Berarti benda tersebut benda muannas. Paham ya ikhwan sekalian? Contoh yang lain di sini misalnya ad-darajatu Anasin hazihi. Ini adalah merupakan sepedanya si Anas. Ad-darajatu Anasin hazihi, afwan ya, ini salah tadi. Ad-darajatu Anasin hazihi, apakah ini sepedanya si Anas? Ya. Darajatun, berarti di situ dia merupakan isim muannas. Maka kata tunjuknya adalah menggunakan kata hazihi. Ad-darajatu Anasin hazihi, apakah ini adalah merupakan sepedanya si Anas? La, bukan. Hadihi, ini adalah merupakan darajatu Ammarin, sepedanya si Ammar. Hadihi jadidatun, ini adalah sepeda yang baru. Jadi perhatikan, setiap kata di dalam bahasa Arab yang ada ta marbutohnya, maka itu sudah bisa dipastikan sebagai isim muannas. Ya, jadi mudah, tinggal antum bedahkan saja. Kemudian yang selanjutnya hazihi sa'atu aliyun. Ini adalah merupakan jam tangannya si Ali. Hiya jamilatun jiddan. Dia sangat indah sekali. Jiddan itu sungguh. Kalau jamilatun indah, cantik. Jiddan sekali. Hiya jamilatun jiddan. Dia sangat cantik sekali. Perhatikan kata gantinya menggunakan hiya bukan huwa. Kenapa? Karena yang dijelaskan adalah merupakan sa'atun, yaitu jam yang dia termasuk ke dalam isim muannas, ya, khusus untuk perempuan. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun. Ini adalah sendok dan ini adalah kidrun, panci. Ya, al mil'aqatu fil kidri, dan sendok berada di dalam panci. Kita baca ulang. Hadhihi mil'aqatun, ini adalah merupakan sendok, wa hadhihi kidrun, dan ini adalah panci. Al mil'aqatu fil kidri, dan sendok itu berada di dalam panci. Kemudian yang selanjutnya hadhihi bakaratu fallahi.
Hadihi bakaratu fallahi. Ini adalah merupakan sapi betina. Ya, bakaratu di situ, bakaratun di situ sapi betina. Al-fallahi. Al-fallahi di situ artinya adalah petani. Jadi hadihi bakaratul fallahi, ini adalah sapi betinahnya si petani ya. Al-fallah tadi petani. Kemudian hada anfun wa hada famun. Hada anfun wa hada famun. Ini adalah hidung dan ini adalah mulut. Anfun artinya hidung, famun artinya mulut. Kemudian ikhwan sekalian, hadihi uzunun wa hadihi ainun. Ini adalah merupakan telingan, wa hadihi ainun, dan ini adalah merupakan mata. Perhatikan ikhwan sekalian. Tidak ada ta marbutohnya. Uzunun tidak punya ta marbutoh. Ainun tidak punya ta marbutoh. Tapi kenapa di sini menggunakan kata hazihi, ya, kata tunjuk untuk muannas, padahal kan tidak ada ta marbutohnya di sini. Nah, ikhwan sekalian, para ulama ahli bahasa telah sepakat bahwa setiap anggota tubuh manusia yang berpasangan, maka itu dia dikategorikan sebagai isim muannas. Seperti kedua tangan, ya, kedua telingan, kedua kaki, ya, kedua mata. Nah, itu semua dikategorikan sebagai isim muannas karena semua berpasangan ya. Jadi setiap anggota tubuh manusia yang berpasangan dua, maka telah sepakat para ahli bahasa itu dia masuk dalam isim muannas. Ini ya ikhwan sekalian, meskipun tidak ada ta marbutohnya di situ. Jadi hadihi uzunun, ini adalah merupakan telingan, wa hadihi ainun, dan ini adalah merupakan mata. Kemudian wahadihi yadun wahadihi rejulun. Ini adalah merupakan tangan, wahadihi rejulun, dan ini adalah merupakan kaki. Ya, jadi itu ikhwan sekalian ya, uzunun telingan, ainun mata, yadun tangan, rejulun kaki, semua masuk dalam isim muannas meskipun tidak ada ta marbutohnya. Memang sudah disepakati oleh para ahli bahasa Arab ya, seperti itu, modelnya seperti itu ikhwan sekalian. Kemudian ikhwan sekalian, kita di sini disuruh melatih untuk iqra waktu, membaca dan menulis. Hada masjidun wa hadihi madrasatun. Ini adalah merupakan sebuah masjid, wa hadihi madrasatun, dan ini adalah merupakan sebuah sekolah. Ketika masjidun tidak ada ta marbutohnya di situ, maka menggunakan kata tunjuk hada. Ketika madrasatun di situ menggunakan ta marbutoh, ada ta marbutohnya, maka menggunakan kata tunjuk hadihi. Itu ya ikhwan sekalian, tinggal dilihat. Kalau dia kata tersebut ada ta marbutohnya, maka menggunakan hadhihi. Kalau tidak ada ta marbutohnya, maka menggunakan hada. Mudah ya ikhwan sekalian. Kemudian yang kedua, man hazihi, siapakah ini? Hadhihi ukhtu Abbasin. Ini adalah saudara perempuannya si Abbas. Yang ketiga, hada diku wa hadhihi dajjajatun. Hada dikun, ini adalah merupakan ayam jantan, wahadihi dajjajatun, dan itu adalah merupakan ayam betina ya, ayam jantan dan ayam betina. Dikun ayam jantan, dajjajatun ayam betina. Yang keempat, hadabnul mudiri wahadihi bintul mudarrisi. Ini adalah merupakan hadabnul mudiri, ini adalah merupakan anak atau putranya, anak laki-lakinya kepala sekolah. Wahadihi bintul mudiri, dan ini adalah merupakan anak perempuannya kepala mudarrisi ya. Wahadihi bintul mudarrisi, dan ini adalah merupakan anak perempuannya seorang guru. Itu ya kawan sekalian yang keempat. Kemudian yang kelima, hadihi ummu Yasirin. Ini adalah merupakan ummu Yasirin, ibunya si Yasir. Ummun itu ibu ya. Kemudian aina kidrul lahmi, di manakah pancinya daging ya. Lahmi itu di situ adalah merupakan daging ya ikhwan sekalian. Kidrul lahmin, pancinya daging. Hiya fissalajati, dia ada di dalam kulkas. As-salajati, kulkas di sini menggunakan ta marbutoh. Jadi artinya itu adalah kulkas. Hiya fissalajati, dia ada di dalam kulkas.
Kita lanjut ya ikhwan sekalian. Nah, ini ada beberapa gambar di sini. Lihat di situ tamarin, latihan-latihan. Nah, dari gambar ini ikhwan sekalian, ya, saya akan bacakan satu persatu ya, berdasarkan nama bendahnya dalam bahasa Arab. Yang pertama qalamun artinya pena, yang kedua mil'aqatun artinya sendok, yang ketiga kitabun yang artinya buku, yang keempat komisun yang artinya baju, kemudian baitun rumah, sa'atun jam, sayyaratun mobil, babun pintu, rijlun kaki, darajatun sepeda, famun mulut, kemudian apa tadi, kidrun panci, yadun tangan, anfun hidung, kemudian mikwatun setrika, kursiun kursi, kemudian miftahun kunci, kemudian salajatun kulkas, kemudian masjidun masjid, kemudian yang terakhir adalah najmun yaitu bintang. Nah, ikhwan sekalian, di sini yang masuk dalam kategori isim muannas, langsung saya sebutkan saja yang masuk kategori isim muannas. Yaitu yang pertama mil'aqatun sendok. Yang kedua adalah sa'atun yaitu jam. Yang ketiga yaitu sayyaratun yaitu mobil. Yang keempat yaitu darajatun sepeda. Yang kelima yaitu rejulun kaki. Yang keenam yaitu yadun tangan. Kemudian yang ketujuh yaitu mikwatun setrika ya, mikwatun setrika. Kemudian yang terakhir adalah salajatun yaitu kulkas ya. Jadi itu ya ikhwan sekalian. Sekarang kita lihat di latihan yang ketiga. Iqra waktu. Iqra bacalah al-misalu, contoh-contoh berikut ini, wakawin dan susunlah jumalan ala girarihi. Susunlah jumalan kalimat-kalimat ala girarihi dengan kalimat yang sesuai. Ya, girarihi itu yang sesuai. Yang pertama yaitu Muhammadun talibun. Si Muhammad adalah merupakan seorang siswa laki-laki. Maka di sampingnya Aminatu talibatun. Aminah adalah merupakan seorang siswa perempuan. Talibun siswa laki-laki, talibatun siswa perempuan. Sama di sini. Hamidun tabibun. Hamid adalah merupakan seorang dokter laki-laki. Ya. Seorang dokter laki-laki. Fatimatu tabibatun. Otomatis Fatimatu tabibatun tinggal ditambahkan saja ta marbutohnya. Kemudian sama misalnya ikhwan sekalian yang ketiga di situ, huwa muslimun. Dia adalah seorang muslim laki-laki. Menjadi hiya muslimatun. Dia adalah seorang muslim perempuan. Kemudian yang keempat, al-babu muglakun. Pintu itu tertutup. Menjadi nafizatu muglakatun. Jendela itu tertutup. Yang kelima, al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Menjadi al-yadu wasikhatun. Tangan itu kotor. Yang keenam yaitu asyayu harun. Teh itu panas. Menjadi al-kahwatu. Kalau untuk kopi, al-kahwatu harratun. Kopi itu dia panas. Jadi harun, harratun, wasihun, wasihatun, muglakun, muglakatun, muslimun, muslimatun, tabibun, tabibatun, talibun menjadi talibatun. Tinggal ditambahkan huruf ta marbutohnya. Sama dengan di situ al-masjidu ba'idun, masjid itu jauh, menjadi al-madrasatu ba'idatun. Kemudian at-talibu maridun menjadi at-talibatu maridatun. Al-hisanu sari'un. Al-hisanu sari'un. Kuda itu berlari dengan cepat. As-sayyaratu sari'atun. Mobil itu dia berjalan dengan cepat. Kemudian yang ke-10 al-qamaru jamilun menjadi asyamsu jamilatun. Jadi al-qamaru itu masuk isim mudzakkar, asyamsu matahari itu masuk isim muannas. Al-qamaru bulan, asyamsu matahari. Jamilatun, asyamsu jamilatun. Yang ke-11 yaitu al-abu jalisun. Bapak sedang duduk. Al-ummu jalisatun, ibu sedang duduk. Jalisatun ya. Kalau untuk al-abu jalisun, kalau al-ummu jalisatun. Tambahkan huruf ta marbuto di belakangnya. Kemudian yang selanjutnya adalah sahih. Betulkanlah al-jumal al-atiyah. Beberapa kalimat berikut ini. Latihan yang keempat di sini ya. Yang pertama hakibatu man hadihi, hakibatu man hada.
Ini salah ya, harusnya hadhihi bukan hada di sini. Akibatu man hadhihi, seharusnya gitu. Tinggal diisi titik-titik di sampingnya. Kemudian yang kedua, al-ghurfatu maftuhun. Pintu itu terbuka. Ini salah ya, harusnya maftuhatun. Ditambahkan ta marbuto. Yang ketiga, hada sayyaratu tabibi. Ini adalah merupakan mobilnya si dokter laki-laki. Salah. Seharusnya hadhihi bukan hada. Harusnya hadhihi sayyaratu tabibi. Ini adalah mobilnya seorang dokter laki-laki. Kenapa harus hazihi? Karena sayyaratu di situ menggunakan ta marbuto. Kemudian hadhihi miftahus sayyarati. Ini adalah kuncinya mobil. Salah juga. Harusnya hadza miftahu. Kenapa? Karena miftahu di situ isim mudzakkar. Tidak ada tak marbuta di situ, maka menggunakan kata tunjuk hadza. Tidak boleh hazihi. Yang kelima yaitu ainal baqaratu, di manakah sapi betina itu? Huwa fi syari', dia ada di jalan. Kesalahannya di mana ikhwan sekalian di sini? Kesalahannya yaitu huwa fi syari', harusnya hiya fi syari', bukan huwa ya. Harusnya hiya fi syari', dia ada di jalan. Kenapa? Karena al-baqaratu itu muannas. Kemudian latihan yang terakhir ya, pada pelajaran yang keenam ini, yaitu iqra' waktub ma'adabti awakhiril kalimah. Baca dan tulislah serta berikan harokat pada huruf terakhir beberapa kalimat berikut ini, atau beberapa kata berikut ini. Yang pertama adalah hada li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Perhatikan, li Muhammadin tidak boleh dibaca Muhammadun atau Muhammadun. Kenapa? Karena li di situ, kepunyaan di situ adalah huruf jar. Ini di pelajaran kelima kemarin kita sudah belajar ya huruf jar. Hada li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Ini adalah punyanya si Muhammad dan itu adalah punyanya si Hamid. Liman hadihi, punya siapakah ini? Hada li Yasirin. Ini punyanya si Yasir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Lillahil masyriqu wal maghrib. Kepunyaan Allah, al-masyriqu di timur, wal maghribu dan di barat. Al-masyriqu di timur, wal maghribu itu di barat. Kita sekarang lihat kalimatul jadidah. Kata-kata baru yang wajib antum hafalkan setelah kita pelajari pelajaran yang keenam ini. Yang pertama yang antum wajib hafalkan adalah al-miqwatun, artinya setrika. Kemudian ad-darrajatun, artinya sepeda. Kemudian mil'aqatun, sendok. Kidrun, panci. Al-baqaratun, sapi betina. Al-fallahu, itu petani. Anfun, hidung. Famun, mulut. Uzunun, telingan. Yadun, tangan. Rijlun, kaki. Syayun, teh. Al-ummun, ibu. As-sallajatun, kulkas. Al-qahwatun, kopi. Sari'un, cepat. Nafisatun, jendela. Jiddan, sungguh, sangat sekali. Nah, selesailah sudah ikhwan sekalian pelajaran yang keenam. Intinya antum banyak menghafal kosakata. Setiap di pelajaran yang antum anggap ada kosakata baru, ditulis, dihafal ikhwan sekalian. Bayangkan dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang keenam, kalimat-kalimat kan selalu berulang. Adapun ada penambahan satu dua kosakata itu wajib antum hafalkan sebelum kita masuk pada pelajaran yang ketujuh, yaitu ad-darsus sabi'. Pelajaran yang ketujuh insyaallah kita akan lanjut ya pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat.